ke-150. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun yaksifu laka bihi an asarihi wa nurun yaksifu laka bihi an awsafihi. Artinya, nurun bermula cahaya, yaksifu laka Allah membukakan engkau, bihi dengan cahaya itu, an asarihi asar perbuatan Allah, wa nurun dan cahaya, yaksifu laka Allah bukakan engkau, bihi dengan cahaya itu, an awsafihi sifat-sifat Allah. Hikam yang ke-150 ini masih berkaitan dengan hikam yang ke-149, 148. Pada hikmah yang ke-150 ini, Imam Ahmad Ibn Athilah menyampaikan faidah atau buah dari bersinarnya cahaya Islam dan bersinarnya cahaya iman. Apa buahnya? Buahnya nurun yaksiful laka bihi an asarihi. Cahaya Islam kalau sudah dia bersinar. Ciri-ciri cahaya Islam itu bersinar tadi apa? Kita bisa merasakan lezatnya ibadah zahir. Ketika kita zikir ada ketenangan. Ketika kita baca Quran tenang, rasanya ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat ada ketenangan. Itu kita udah menemukan nikmatnya ibadah zahir. Kalau kita udah bisa merasakan menemukan nikmatnya ibadah zahir, itu menunjukkan nur Islam kita sudah bersinar. Nah, kalau nur Islam kita udah bersinar karena kita banyak zikir, banyak bersalawat, mujalatus sholihin, bergaul dengan orang saleh sehingga nur Islam kita bersinar, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah zahir, maka buah dari bercahinarnya nur Islam itu adalah Allah memberikan kasab. Allah memberikan keterbukaan yang dimana orang lain nggak bisa melihat itu. Kasab dalam hal apa? An asarihi, Allah akan membukakan kepada orang yang nur Islam yang sudah bersinar itu, dibukakan an asarihi perbuatan Allah. Melihat apa saja yang ada di alam semesta itu adalah perbuatan Allah. Melihat apa saja, bulan, matahari, bintang, bumi, apa saja yang ada di alam semesta, manusia, binatang. Ketika mata zahir kita melihat itu, mata batin kita mengatakan itu adalah af'al Allah. Itu adalah ciptaan Allah. Teori mah gampang, tapi hadirnya itu semata-mata Allah kasih. Kalau Allah nggak ngasih mah nggak ngebuka. Kita teori banyak nggak akan. Ketika kita ngelihat kambing aja yang kelihatan. Hati kita tuh nggak akan berbicara. Itu adalah ciptaan Allah, nggak spontan. Maka untuk bisa seperti itu tadi langkahnya perbanyak zikir, perbanyak baca sholawat, perbanyak mujalasatus sholihin. Kalau 3 hal itu terus kita perbanyak, maka akan mengundang nur-nur ilahi. Dengan terus-terusan masuknya nur ilahi ke dalam kalbu kita, maka nur Islam kita bertambah bersinar. Yang tadinya seperti cahaya bintang, dia naik menjadi cahaya bulan. Nah, kalau sudah bersinar, tandanya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah zahir. Kalau sudah bersinar cahaya Islam kita, dengan kita bisa bisa merasakan nikmatnya ibadah zahir, maka Allah akan bukakan. Allah akan bukakan, walaupun kita itu enggak berupaya untuk tahu, Allah akan bukakan kita. Setiap kita melihat alam semesta, batin kita,
hati kita mengatakan, berbicara, itu adalah ciptaan Allah. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun keadaan, segala gerak apapun yang ada di alam semesta ini, itu adalah af'al Allah. Allah berfirman di dalam Quran, surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu itu semua alam semesta ini Allah ciptakan. Berarti itu adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu lakukan itu adalah Allah yang menciptakan. Allah yang menghendaki. Kalau kita sholat, berarti itu Allah yang membuat kita bisa sholat itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita melihat apa saja, gerak apa saja, alam semesta bergerak, gempa bumi, itu adalah perbuatan Allah, itu adalah kehendak Allah. Melihat kejadian apa saja di alam ini, yakini bahwa itu adalah perbuatan Allah. Pugu-pugu, tetangga kita marahi kita, kita dimaki-maki orang. Ingat, ketika kita dimaki-maki orang, zahir kita melihat, memancing emosi kita timbul, tapi batin kita mengatakan, dia marah-marah karena dia diciptakan Allah, karena dia dikehendaki Allah marah-marah kepada saya, dan itu dia marah-marah kepada saya karena diciptakan oleh Allah demikian, dikehendaki oleh Allah demikian. Jadi Allah, buah daripada bercahayanya nur Islam itu, Allah akan memberikan kasab. Kasab itu keterbukaan yang umumnya orang lain itu nggak bisa membuka, melihat, tetapi Allah buka. Sehingga setiap kita melihat alam ini, apa yang Allah buka? Yang Allah buka itu bahwa itu adalah af'al dan ciptaan Allah. Sehingga kita nggak berpikir lagi, begitu melihat apa saja, batin kita bicara itu perbuatan Allah. Apapun. Pulang ke rumah nggak karu-karuan, istri ngambek. Kan maunya mah kalau istri ngambek itu enak aja loh, gua kan kepala keluarga, lu nggak bisa ngambek begitu. Kalau zahir, tapi kalau batin, oh ngambeknya istri itu karena memang Allah ciptakan kayak begitu, sehingga itu perbuatan Allah. Istri ngambek kepada kita, bener nggak istri ngambek kepada kita itu? Apa yang diambekin itu bener kelakuan kita? Kalau benar, berarti itu adalah teguran dari Allah. Kita misalkan suami kerja di tempat lain, jauh dari mata istrinya, lalu dia selingkuh. Kedengaranlah dia selingkuh, tiba-tiba begitu pulang, istri ngambek. Karena kita nggak merasa sesuatu yang jelek dalam diri kita, tiba-tiba pulang dimarahi. Maunya kan kita itu sebagai suami, gua sebagai kepala keluarga, lu tiap hari gua kasih duit, kenapa lu marah-marah begitu? Terus kemudian dijelaskan, engkau Allah berselingkuh. Nah, kalau kita itu benar berselingkuh, lalu istri kita ngambek, maka ngambeknya istri kita itu adalah fi'il Allah yang merupakan teguran Allah kepada kita. Jadi istri ngambek itu nggak usah dimarahin, itu teguran Allah kepada saya karena saya selingkuh di luar sepengetahuan istri saya. Kalau ngambeknya istri itu, kita nggak punya salah, selingkuh enggak cuma dipinah orang, lalu tiba-tiba istri ngambek. Ketika istri ngambek nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan, itu merupakan ujian Allah. Istri ngambek, yang ngambeknya itu nggak puguh lagu. Kemana ngambeknya? Yakini istri ngambek itu adalah af'al Allah, kehendak Allah. Kenapa? Kita nggak berbuat sesuatu dia ngambek, itu merupakan ujian dari Allah. Yakini, oh ini adalah af'al Allah, saya diuji oleh Allah dengan ngambeknya istri saya. Ketika saya diambek, dimarahi istri saya, ngambek untuk kita. Namun orang ngambek berarti kita itu nggak tahu, nggak sadar bahwa itu adalah af'al Allah. Nah, kalau nur Islam kita itu sudah berkembang, kita akan yakin duduk apapun yang terjadi itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah dan ciptaan Allah.
Namun bukan berarti itu Allah kita meninggalkan syariat. Tetap syariat dengan hakikat. Kalau berbicara soal Allah itu kan udah lari kepada hakikat. Apapun yang terjadi bergerak di alam semesta ini adalah apalah perbuatan Allah, itu udah masuk dalam wilayah hakikat. Kita nggak cukup, kita nggak bisa ada dalam hakikat tanpa bersyariat. Harus dikawinkan antara syariat dengan hakikat. Kita punya anak bandel. Secara syariat kita terkena perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau anak itu menyimpang dari aturan agama, kita nasihati. Menasihati penyimpangan itu ada tingkatan. Kalau pertama dengan lembut, pagon baik, agak naik sedikit, kencang ngomong, masih bagon, marah, bicara yang keras. Ketika kita menasihati marah yang keras, jangan sampai ke hati. Kenapa? Karena hati kita melihat dia begitu itu kena apal Allah, sehingga kita itu merasa memaklumi dia berbuat begitu itu karena merupakan apal Allah. Kenapa dia begitu? Kalau memang itu ada di kita, berarti Allah menguji kepada kita, atau berarti Allah sedang menegur kita dengan anak kita yang bandel itu. Jadi batin kita ke hakikat supaya kita enggak ada godom, marah, hasud, dengki kepada makhluk. Karena makhluk apa? La haula wala quwata. Dia nggak bisa berdaya, nggak bisa berupaya. Semuanya adalah ditolong dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkawinan antara syariat dengan hakikat. Bukan berarti kita harus yakin bahwa itu apa Allah lalu kita nggak berbuat apa-apa. Tetap kita itu dituntut secara bersyariat. Kalau ada kemungkaran, maka kita disuruh oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Istri misalkan menurut kita melakukan pelanggaran dalam berumah tangga, hakikat membimbing kita bahwa istri bertindak demikian itu apal Allah. Bukan berarti kita tidak usah menasihati istri karena itu merupakan Allah. Tarik dulu kita kepada syariat, amar ma'ruf nahi munkar, nasihati istri. Pertama tingkatannya ya biasa aja dulu, ngomong biasa. Sekali ngomong biasa begitu aja nggak dianggap, agak kencang ngomong, masih juga belum dianggap, kencangan lagi ngomong, tapi jangan sampai masuk ke hati. Atau wayah tidur bebarengan di HS bebarengan, itu bersyariat. Kenapa nggak sampai di hati? Karena hati kita melihat bahwa istri saya begitu itu adalah karena apal Allah, perbuatan Allah. Kalau kita marah ke dalamnya sampai ke hati, berarti kita marah dengan apal Allah, perbuatan Allah. Kita nggak ridho dengan perbuatan Allah. Nah ini buah yang pertama, nurun yaksiful laka bihi an asarihi, bahwa buah dari bersinarnya nur Islam itu adalah Allah bukakan kasab, keterbukaan. Nah kemudian yang kedua, cahaya iman. Cahaya iman. Cahaya iman itu, kalau nur iman itu sudah bersinar, tadi dengan cara apa supaya nur ilahi terus dia masuk ke dalam kalbu kita sehingga menambah nur iman, yaitu adalah dengan melaksanakan amal batin. Apa itu amal batin? Kata kikil ikhlas, untuk memfokuskan, memantapkan keikhlasan. Ikhlas ini ada 3. Kalau kita ibadah dengan tujuan ingin dipermudah urusan duniawi, kita baca Quran surat Waqiah supaya dipermudah urusan duniawi, itu masih ikhlas, masih ada ikhlasnya itu. Lillahi ta'ala, tapi kita berharap imbalan supaya Allah mempermudah kehidupan duniawi, dan Allah memang berjanji demikian. Itu ikhlas masih ada, cuma 25%, kecil tingkat ikhlasnya kalau kita berharap urusan duniawi. Naik lagi, kita sholat, puasa, ibadah, bersedekah, karena pengen masuk surga, karena takut masuk neraka, itu juga ikhlas. Surga dan neraka kan makhluk. Berarti kalau kita itu ibadah karena ingin masuk surga,
berarti kita ibadah karena makhluk. Sedangkan kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya karena Allah, tapi karena kita ingin masuk surga, surga itu makhluk. Berarti kita agak sedikit melenceng kepada Allahnya itu. Ikhlas juga masih. Cuma ikhlasnya itu agak gede dibanding dengan yang sifatnya duniawi. Ikhlas yang beneran itu nggak pengen masuk surga, ibadah itu nggak takut ke neraka, masuk ibadah itu tidak ingin dimudahkan urusan duniawi, hanya semata-mata karena disuruh oleh Allah. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu berzikir? Allah nyuruh. Kenapa kamu zikir? Allah nyuruh. Pengen apa? Udah pokoknya mah karena melaksanakan perintah Allah. Nah itu ikhlas yang paling tinggi. Wajib ikhlas itu. Kalau nggak ada itu, nggak ada ikhlas, udah ibadah kita itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nggak akan diterima itu bukan tidak sah. Allah nggak berkenan memberikan pahala. Itu tahqiqil ikhlas itu begitu. Jadi sementara ini untuk memurnikan keikhlasan kita di dalam beribadah itu, kalau kita beribadah ada harapan imbalan yang bersifat duniawi, kalau kita beribadah ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat ukhrawi, tinggalkan. Baca Quran jangan pengen dipermudah urusan duniawi. Itu mah sudah diatur, walaupun kita enggak minta, Allah sudah atur. Kita pengen ahli surga, itu sudah diatur sejak begitu roh dimasukkan ke dalam jasad kita, sudah Allah tentukan. Nah, kemudian udah kita mah ibadah itu lillahi ta'ala, untuk menyenangkan Allah. Artinya untuk menyenangkan Allah itu untuk mendapatkan ridho Allah. Karena menjunjung tinggi perintah Allah, itulah ikhlas yang murni. Itu tahqiqil ikhlas, itu akan mengundang kepada nur ilahi terus masuk ke dalam kalbu kita. Setiap kali kita murni ikhlas kita ibadah kepada Allah, maka cahaya nur ilahi itu terus masuk ke dalam kalbu, terus menerangi nur iman, akan naik dia menjadi nur ihsan. Ridho itu ada 3 tingkatan. Ada ridho rububiyah, ada ridho takdiriyah, ada ridho sayyi'ah. Kita ridho dengan apa yang Allah kehendaki. Kita ridho dengan takdir Allah. Kita ridho dengan rububiyah Allah. Yang paling rendah itu masyiah. Naik lagi kepada ridho qadariyah, dan naik yang paling tinggi adalah ridho rububiyah. Bagaimana ridho rububiyah? Rub itu mempunyai arti 3. Pertama kholaqo, kedua maliki, dan yang ketiga tudabbir dabbaro. Kita ridho dengan rububiyah Allah, artinya 1, ridho dengan ciptaan Allah. Kita diciptakan kayak begini, ridho, dan memang Allah menciptakannya begitu. Kita diciptakan menjadi orang yang ahli ibadah, ridho. Kita diciptakan menjadi orang yang ahli maksiat, ridho. Tapi ketika kita diciptakan orang yang ahli maksiat, akui kemaksiatan itu adalah perbuatan kita. Ketika kita diciptakan Allah ahli ibadah, jangan diakui ibadah itu adalah ibadah kita. Begitu Allah memberikan tuntunan, kalau saya jadikan sebagai ahli ibadah, jangan kamu akui bahwa ibadah itu kamu yang ibadah. Kalau kamu mengatakan aku yang ibadah, maka ibadah itu akan aku lemparkan. Bukan kamu yang ibadah, tapi aku yang membuat kamu bisa ibadah. Kalau orang itu kita misalkan dijadikan Allah sebagai ahli maksiat, akui walaupun itu hakikatnya Allah yang menciptakan dan menghendaki seseorang itu maksiat, lalu dia maksiat tanpa ada kehendak Allah. Tapi begitu dia dijadikan sebagai ahli maksiat, maka segera akui kemaksiatan itu. Ya Allah, karena ketidaktahuan saya, ya Allah, karena keterbatasan saya, ya Allah, karena kelemahan iman saya, sehingga saya nggak bisa menahan melakukan maksiat kepada Engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Bukan kamu yang maksiat, tapi aku kehendaki kemaksiat. Dengan engkau merasa hina dan engkau mengaku bahwa itu adalah engkau yang maksiat, maka aku ampuni
maksiat kamu. Ada rahasia-rahasia di balik ciptaan Allah itu. Apapun yang Allah kehendaki, yang Allah ciptakan, kita ridho. Yang kedua, Malik. Malik itu kita ridho, dimiliki oleh Allah. Artinya kita ridho dimiliki Allah itu seperti kita memiliki sesuatu. Kalau kita ini memiliki sesuatu kan tergantung kita. Kita punya motor baru, terserah kita. Mau sampai ke rumah, mau kita bacok-bacok itu motor, ya punya kita. Kita ridho dimiliki oleh Allah. Apapun Allah kehendaki atas diri kita ridho. Diciptakan ini, kemudian dijadikan keadaan kita misalkan kaya, dijadikan kita sebagai orang yang susah. Kita ridho karena kita ini milik Allah, terserah yang punya, mau dibagaimanapun juga. Itu rububiyah. Nah kemudian mudabbir, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengaturan itu Allah berhak dan boleh berbuat apa saja terhadap makhluknya, sehingga Allah berbuat apa saja kepada kita, kita ridho. Kita ridho dimiliki oleh Allah, dan kita ridho Allah menciptakan kita bagaimanapun keadaan kita. Itu adalah ridho yang paling tinggi yang disebut dengan ridho rububiyah. Mantapkan ridho kita sampai kepada tingkat rububiyah itu. Apapun yang Allah tentukan, kita ridho. Itu akan mengundang kepada cahaya-cahaya Allah, terus akan semakin bertambah sehingga nur iman kita menjadi nur ihsan. Nah, kalau sudah bercahaya nur ihsannya itu apa buah? Buah dari nur iman. Ini tadi kan baru nur Islam. Kalau buah dari nur Islam tadi Allah memberikan kasab dalam bidang afalnya. Sehingga kalau kita sudah diberi kasab oleh Allah di bidang afal Allah, berarti kita sudah duduk di makom tauhid afal. Tauhid afal. Kalau nur iman kita sudah bersinar, maka buah dari bersinarnya nur iman, bercahaya nur iman, Allah akan memberikan kepada kita menyaksikan kasab atau keterbukaan melihat sifat-sifat Allah pada alam semesta. Melihat apapun alam semesta terlihat sifat Allah. Teorinya begitu. Tapi kalau Allah nggak buka, cuma ngomong doang kayak begitu. Saat kita melihat, kita nggak bisa melihat sifat Allah itu. Tapi kalau Allah sudah buka, terlihat sifat Allah, melihat alam. Begitu melihat alam, misalkan pohon kelapa. Begitu kita melihat kelapa, maka Allah buka, Allah kasab pada penglihatan kita terhadap pohon kelapa itu sifat kudrat Allah, sifat iradat Allah, sifat ilmu Allah, sifat sama Allah, sifat hayat Allah, sifat kalam. Semua sifat-sifat Allah itu akan terlihat terbuka dengan kita melihat alam semesta itu. Bukan kita berupaya merasakan melihat-lihat. Itu mah udah rahasia Allah itu. Bagaimana kata kunci terlihat bahwa itu kudrat Allah? Kalau kudrat Allah itu kata kuncinya apabila alam ini ada setelah tidak ada. Kalau sesuatu yang ada yang awalnya tidak ada, itu kudrat Allah di situ. Pohon kelapa. Tanya kepada diri kita, dulu pohon kelapa ada nggak di situ? Nggak ada. Oh berarti pohon kelapa itu adanya pohon kelapa dulu nggak ada. Adanya pohon kelapa dulu nggak ada, berarti itu dikuasakan oleh Allah. Berarti Allah itu kudrat, bisa membuat pohon kelapa yang tadinya nggak ada jadi ada. Lalu melihat daripada khususiat dari apa yang Allah ciptakan, itu akan terlihat sifat iradat Allah. Kenapa pohon kelapa tinggi nggak bercabang? Kenapa pohon ini bercabang? Itu kehendak Allah. Adanya khususiat itu menunjukkan sifat iradat Allah. Kenapa begitu? Karena Allah menghendaki demikian. Jadi ketika kita melihat pohon kelapa, melihat pohon mangga, melihat ini pohon padi, kenapa begitu? Kenapa begitu? Itu menunjukkan adanya sifat iradah Allah. Karena Allah menghendaki begitu, karena Allah menghendaki begitu. Kita melihat orang macam-macam di pasar ini. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang sangat ganteng. Kenapa beda-beda begitu? Karena Allah menghendaki begitu.
Ketika orang-orang itu semua yang ada di pasar berawal dari tidak ada, kelihatan kudrat Allahnya itu. Allah mampu membuat orang yang macam-macam mukanya. Kemudian kenapa dia macam-macam mukanya nggak sama? Karena Allah menghendaki begitu. Kelihatan itu sifat kudrat dan irdat. Dengan adanya sifat pokok kudrat dan irdat itu menunjukkan Allah itu berilmu. Kenapa Allah bisa membuat orang seperti itu? Karena Allah berilmu. Karena Allah tahu. Kenapa Allah itu bisa berbuat demikian, bisa menghendaki demikian? Karena Allah hayun. Jadi sifat hayun, sifat ilmu, sifat sama, sifat basar akan terlihat dari adanya sifat kudrat dan irodat. Ketika kita melihat alam semesta ini akan terbuka oleh kita tentang sifat Allah. Nah, terbukanya sifat-sifat Allah pada alam semesta ini karena Allah membuka kepada kita setelah nur iman yang ada di dalam kalbu kita ini bersinar menerangi kalbu kita, menerangi sir kita, masuk dia ke dalam nur ihsan. Nah, jadi kesimpulannya buah dari bersinarnya nur Islam apa tadi? Diberi kasab oleh Allah tentang af'al Allah. Buah daripada bersinarnya nur iman apa? Allah memberikan keterbukaan tentang sifat Allah pada alam semesta. Kita melihat apa saja di alam semesta akan terlihat sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam Allah pada alam semesta yang kita lihat itu. Kalau sementara ini kita belum bisa melihat itu, oh berarti nur iman kita belum bersinar. Kalau belum bersinar, maka mantapkan ibadah-ibadah batin. Kalau kita belum bisa melihat af'al Allah pada alam semesta yang kita lihat, maka hidupkan nur Islam kita ini supaya bersinar. Bagaimana caranya bisa berzikir dan bersolawat dan mujalasatus sholihin. Hikmah yang ke-151. Wallahu a'lam.